Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dengan saya Yudhya Antareksa ya dari edubisnis.net. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video mengenai audit organisasi. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai audit strategi, audit efektivitas sistem, audit efektivitas struktur, dan sekarang kita akan bicara mengenai audit efektivitas budaya perusahaan. Ya, jadi budaya perusahaan itu juga penting ya. Value, ya nilai-nilai budaya perusahaan. Misalnya kalau Anda ke Toyota, ya perusahaan-perusahaan Jepang itu dikenal disiplin waktunya. Kalau Anda rapat meeting, ya bilang jam 9 sudah langsung dimulai. Itu namanya budaya perusahaan, Mas. Simple. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan BUMN misalnya, ada beberapa BUMN yang rapatnya jam 9 tapi mulainya jam setengah 10 misalnya. Atau kalau Anda ke PNS ya, ke Departemen Pemerintahan ya, Kementerian. Rapatnya bilangnya jam 9, kadang-kadang jam 9.35 baru dimulai. Jadi punctuality itu salah satu simbol budaya kerja, Mas. Yang kedua misalnya ya kultur creativity ya. Misalnya kalau Anda saksikan perusahaan-perusahaan seperti Google ya, mereka mendesain kantornya itu dengan sangat terbuka supaya apa kreativitasnya muncul dan kolaborasi antar orang itu muncul, tidak pakai sekat-sekat. Ya, misalnya seperti itu, Mas. Sama juga kalau Anda masih kerja di perusahaan yang kecil, startup misalnya, startup, digital startup, ya biasanya lebih lincah, tidak ada birokrasi. Sementara kalau Anda kerja di perusahaan besar, raksasa, ya banyak birokrasi, ya. Kurang lincah gitu ya, banyak decision making-nya lambat. Ya. Sama Mas, tadi saya cerita perusahaan-perusahaan kayak Jepang itu terkenal dengan ketepatan waktunya, tapi pada sisi lain mereka juga sangat menekankan budaya harmoni. Ya, saya pernah menulis artikel di blog saya mengenai The Death of Samurai gitu ya. Saya menceritakan declining ya, perusahaan-perusahaan Jepang yang declining seperti Panasonic, Hitachi, Sanyo, Sharp ya. Kenapa? Karena mereka berada pada industri yang sangat cepat dinamikanya. Pada sisi lain, budaya internal mereka, perusahaan-perusahaan Jepang itu budayanya lebih mementingkan harmoni, konsensus. Jadi ketika mereka mau menciptakan produk baru itu rapatnya bisa berminggu-minggu ya supaya menemukan decision making yang konsensus gitu ya, harmoni. Sehingga karena rapatnya berminggu-minggu ya terlambat Mas. Ketika rapat mereka sudah selesai tiba-tiba Samsung atau perusahaan dari China ya Xiaomi sudah keluar dengan produk baru. Ya. Mereka terkejut, terlambat. Jadi dangerous juga. Ya, budaya yang terlalu mengandalkan konsensus itu sometimes penting tapi kadang-kadang menghambat kecepatan. Itu contoh Mas budaya-budaya perusahaan ya. Jadi ini penting ya. Karena banyak perusahaan jatuh karena budaya perusahaannya tadi tidak tepat waktu, ya birokratis, lambat, ya akhirnya mati. Ya. Nah itulah kenapa kita harus mencoba melacak efektivitas budaya perusahaan di kantor Anda. Ya. Nah, mari kita lihat ini best practices-nya ada di berbagai perusahaan kelas dunia. Ada 3 ya best practices-nya. Yang pertama, perusahaan sudah memiliki panduan budaya yang jelas ya tentang nilai-nilai budaya yang akan dikembangkan. Yang kedua, nilai-nilai budaya perusahaan tadi telah diadopsi dalam setiap jenis kebijakan pengembangan SDM dan organisasi. Dan yang ketiga, nilai-nilai budaya kerja itu terus-menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam beragam aktivitas atau beragam event. Jadi ada 3 poin itu Mas ya. Jadi yang pertama, Anda apa budaya perusahaan, seperti apa yang Anda mau kembangkan. Ya. Sekali lagi contohnya kalau Anda kerja di perusahaan digital atau perusahaan elektronik yang mengandalkan kecepatan ya mungkin ada 2 budaya yang harus dikembangkan. Ya. Ini speed, kecepatan sama inovasi. Kayak di Apple itu ya mungkin budaya perusahaannya mengandalkan inovasi ya, desain innovation yang cetar membahana. Nah di perusahaan Anda seperti apa budaya perusahaan yang mau dikembangkan? Ya. Kalau misalnya Anda kerja di perusahaan perbankan, misalnya budaya perusahaannya harus customer oriented ya, customer service yang bagus. Kemudian juga integritas ya aman, secure karena Anda bank ya, jadi harus menciptakan rasa aman, gitu ya. Jadi apakah Anda sudah punya itu ya? Di perusahaan-perusahaan kelas dunia mereka sometimes juga eksplisit ya menceritakan nilai-nilai falsafah apa yang mau mereka kembangkan. Ya.
Jadi kalau kayak perusahaan GE ya, General Electric itu mereka punya nilai-nilai yang mau dikembangkan di saat ini ya. Ini inovasi dan eco-friendly ya. Jadi ada dua yang mereka mengembangkan ya. Jadi menciptakan budaya inovasi, yang kedua juga menciptakan produk-produk yang environmentally friendly ya. Energi yang terbarukan gitu, renewable energy. Jadi mereka selalu imajinasinya itu mengembangkan produk-produk yang ramah lingkungan. Atau misalnya kalau Anda kerja di perusahaan kayak kantor pajak misalnya, ya budaya perusahaannya harus transparan, jujur gitu ya. Transparansi, jujur. Ya. Transparansi, jujur, dan penuh integritas misalnya. Karena Anda kerja di Direktorat Pajak. Ya. Nah pertanyaannya, apakah Anda sudah punya budaya perusahaan seperti itu? Ya. Jadi coba ini langsung saja coba kita lihat ya di pertanyaan untuk diagnosanya. Bisa Anda lihat di halaman berikutnya ya. Apakah jenis budaya yang berlangsung di perusahaan Anda saat ini? Jenis nilai dan budaya perusahaan apa yang diharapkan? Apakah nilai budaya yang diharapkan telah dipahami dan diaplikasikan oleh segenap karyawan? Ya, jadi Anda coba lacak apakah Anda sudah punya value ya, nilai-nilai yang mau Anda kembangkan ya, values. Biasanya perusahaan-perusahaan sudah punya itu pamfletnya ya, atau spanduknya atau posternya, itu fine. Ya. Anda misalnya punya singkatan misalnya STAR gitu ya, misalnya singkatannya apa ya, atau excellence, budaya berorientasi pada pelanggan dan seterusnya, kecepatan atau speed atau inovasi. Kalau Anda sudah punya posternya itu berarti sudah fine ya, sudah bagus. At least Anda sudah punya paham nilai-nilai budaya perusahaan yang akan Anda kembangkan di perusahaan Anda. Ya. Tapi itu hanya langkah awal, Mas. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana mengadopsi nilai-nilai itu dalam berbagai kebijakan tadi ya. Jadi saya menyebutnya itu sebenarnya ketika Anda mau mengimplementasikan budaya perusahaan itu tidak hanya melalui sosialisasi ya, itu fine, penting, komunikasi, internalisasi. Tapi yang tidak kalah penting bagaimana mengembeditkan ya, istilahnya menginternalisasikan nilai-nilai itu dalam serangkaian kebijakan. Ya. Contohnya misalnya Anda mau menjunjung nilai-nilai budaya perusahaan yang berorientasi pada inovasi. Ya otomatis sebaiknya ketika Anda punya performance appraisal, ya, kan Anda punya PA itu. Di situ Anda akan menguji salah satunya kompetensi. Nah, kalau bisa kompetensi inovasi ya dinilai, karena itu merupakan budaya perusahaan Anda. Itu yang saya ajukan di dalam klien saya. Kalau klien saya misalnya budaya perusahaannya adalah customer orientation, ya saya minta mereka supaya customer orientation itu jadi salah satu elemen dalam performance appraisal mereka. Dinilai, supaya mereka aware bahwa budaya ini mau ditumbuhkan, dan karena itu direview, dinilai dalam performance appraisal. Itu contohnya, Mas. Ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Anda juga tadi saya mengatakan, misalnya Anda katakanlah salah satu budaya perusahaannya adalah learning spirit ya. Itu salah satu kunci kemajuan organisasi kan learning, membudayakan budaya belajar. Nah, kalau Anda punya salah satu nilai perusahaan Anda, misalnya learning gitu ya, supaya terus-menerus improvement, continually improvement ya, learning. Ya kalau bisa Anda punya semacam ritual di mana setiap bulan Anda knowledge sharing, ya, atau bahkan 2 minggu sekali knowledge sharing session diadakan di internal departemen atau lintas departemen. Di internal departemen mungkin sebulan sekali, kemudian lintas departemen 2 bulan sekali. Jadi Anda adakan itu knowledge sharing session. Kenapa? Karena Anda punya, jangan lupa Anda punya budaya perusahaan learning yang mau ditumbuhkan. Ya kalau bisa itu diadopsi menjadi ritual. Apa ritualnya? Ya knowledge sharing session. Contohnya seperti itu, Mas. Ya. Atau sekali lagi contoh lain misalnya Anda mau punya budaya kerja tadi continuous improvement. Ya, itu banyak perusahaan yang saya lihat punya budaya continuous improvement terus. Nah kalau bisa ya Anda punya semacam event ya. Eventnya misalnya tiap tahun sekali Anda ngadain festival mengenai best ideas gitu ya. Jadi karyawan-karyawannya itu didorong untuk mempraktekkan ide-ide terbaik supaya peningkatan kinerja di unitnya masing-masing. Tiap tahun di bulan November misalnya diadakan lomba. Mana dari departemen mana yang punya ide terbaik yang bisa meningkatkan kinerja departemennya. Kasih reward, misalnya dikasih handphone juara satunya, handphonenya mereknya misalnya Mito gitu ya Mas ya. Atau Evercost gitu ya, bukan iPhone gitu ya. Bukan iPhone atau Samsung Galaxy 7 gitu ya, tapi Mito atau Evercost. No problem, yang penting kan ada hadiah Mas. Itu contoh maksud saya, contoh bahwa Anda punya budaya perusahaan mengenai continuous improvement. Ya jangan hanya dipasang di spanduk Mas, jangan hanya dipasang di poster, itu useless.
Tapi Anda wujudkan dalam bentuk festival tadi best ideas atau ada knowledge sharing session gitu ya. Itu namanya sosialisasi. Ya, atau yang berikutnya, apakah perusahaan Anda sudah melakukan ritual, misalnya tiap pagi gitu ya, tiap pagi atau tiap minggu karyawannya suruh morning briefing cukup 10 menit. Ya, 10 menit morning briefing. Di mana dalam morning briefing itu disampaikan nilai-nilai budaya perusahaan yang mau diejawantahkan. Ya. Dan bagaimana unit Anda mengejawantahkan budaya perusahaan itu. Misalnya budaya perusahaan inovasi itu tidak hanya kerjaannya orang product development ya, tidak hanya kerjaannya orang marketing, orang-orang SDM juga harus punya inovasi. Apa sih Anda inovasinya mau apa? Program-program yang fresh apa yang mau digelontorkan oleh SDM? Misalnya tadi inovasinya bikin apps Mas ya, Anda bikin apps bagaimana ngurus cuti atau reimbursement itu tidak lagi pakai kertas tapi pakai aplikasi, hanya pakai smartphone, itu kan inovasi Mas. That's it. Maksud saya adalah ketika Anda punya budaya perusahaan, Anda ejawantahkan itu dalam berbagai ritual, dalam berbagai aktivitas sehari-hari, dalam berbagai event, dalam berbagai momen gitu ya. Nah, apakah perusahaan Anda sudah melakukan itu? Iya. Oh tidak Mas. Ya, kita hanya punya poster dipasang, setelah itu dilupakan. Tidak pernah ada morning briefing, tidak pernah ada kegiatan apa-apa untuk membudayakan tradisi, menginternalisasikan budaya perusahaan itu. Ya sudah, maturity level Anda mungkin 1. Ya. Tapi kalau Anda bilang bahwa kami sudah punya posternya, Mas, bahkan sudah punya bukunya, panduan untuk mengimplementasikan perilaku budaya perusahaan. Dan kemudian kita punya berbagai event ya, untuk mendorong terwujudnya budaya perusahaan itu. Kita juga didorong oleh owner atau oleh manajemen untuk melakukan morning briefing. Dan kemudian kita juga didorong tiap bulan untuk mengeluarkan program-program yang sesuai dengan budaya perusahaan. Itu bagus, maturity level Anda mungkin sudah 4. Ya. Jadi itu Mas, ya contoh bagaimana Anda mencoba mendiagnosa efektivitas budaya perusahaan di kantor Anda. Anda sudah punya budaya perusahaannya, fine. Yang kedua, bagaimana itu diadopsi dalam berbagai kebijakan SDM, kebijakan perusahaan. Ya. Jangan misalnya Anda punya budaya perusahaan misalnya excellent, tapi rapat aja, meeting aja terlambat, ya, selalu terlambat. Itu omong kosong ya. Anda budaya perusahaannya excellent itu kan istimewa, maksudnya sempurna Mas ya. Excellent rapat ya harus excellent juga. Jangan spanduknya besar to be excellent company, tapi meeting aja terlambat gitu ya. Itu useless. Ya. Diadopsi dalam berbagai praktek sehari-hari, dan yang ketiga terus-menerus disosialisasikan. Itu Anda akan punya budaya perusahaan yang membahana, yang wow, gitu ya. Sehingga kinerja perusahaan Anda juga menjadi wow. Oke, terima kasih. Itulah analisa kita mengenai diagnosa di elemen terakhir dari organisasi ya, yakni budaya. Di sebelumnya kita sudah diagnosa mengenai strategi, mengenai struktur, mengenai sistem, dan juga mengenai budaya perusahaan baru saja. Jadi itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda mau melakukan diagnosa efektivitas organisasi Anda. Dalam video sebelumnya, sesudah ini kita nanti akan mencoba melakukan scoring. Bagaimana sejak dari HR audit sampai organizational audit dikasih skor. Sehingga Anda maturity levelnya berapa? 3 kah, 2 kah, atau sudah 5? Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.